Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuanya dalam rahmat dan maghfirah Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang sungguh sangat sempurna. Atas kesempurnaan umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa makhluk di antaranya iblis dan malaikat cemburu kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Malaikat sebelum diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rob, kenapa engkau ciptakan Adam? Kenapa engkau ciptakan manusia? Pada dasarnya manusia merusak kehidupan di dalam muka bumi, begitu pula manusia membuat kerusakan pertumpahan darah. Begitu pula iblis dengan merasa dirinya paling baik yang diciptakan dari api. Iblis tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas, wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu, berkata kepada malaikat, usjudu li adama fasajadu illa iblis, sujudlah kalian semua wahai malaikat kepada Adam. Semua para malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbaro, dia merasa besar dan sombong. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malaikat pun, kalaulah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, maka malaikat pun tidak mau untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa makhluk yang bernama malaikat, begitu pula iblis serta makhluk yang lainnya cemburu kepada Nabiullah Adam alaihissalam? Karena Nabiullah Adam alaihissalam identitas secara keseluruhannya manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditempatkan di surga. Begitu pula Nabiullah Adam alaihissalam. Saat Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, Nabiullah Adam alaihissalam dijadikan khalifah sebagai pemimpin. Semua apa yang ada di alam dunia, yang ada di muka bumi, semua isinya dipersembahkan untuk Nabiullah Adam alaihissalam. Bagaimana tidak cemburunya makhluk-makhluk yang lain? Kesempurnaan umat manusia, bahkan semua isi yang ada di dunia ini dipersembahkan untuk Nabiullah Adam alaihissalam, dalam arti secara luas untuk umat manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya jadikan manusia di muka bumi ini khalifah, menjadi pemimpin. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat berkata seraya protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ataj'alu fiha, kenapa engkau jadikan manusia di muka bumi ini menjadi khalifah? May yufsidu fiha, manusia membuat kerusakan di dalam muka bumi ini, wa yasfikud dima, begitu pula pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami bertasbih memuji kepadamu ya Rabb." Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, ini saya Rabb, kata Allah, a'lamu ma la ta'lamun, lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat sudah protes lebih awal. Kenapa? Malaikat sudah protes lebih awal. Pada hakikatnya malaikat pun tidak menerima manusia dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin. Kenapa manusia tidak tepat untuk dijadikan pemimpin? Karena manusia hidup di muka bumi ini selalu membuat kerusakan. Bukan hanya membuat kerusakan, terjadinya pertumpahan darah dengan secara luas, selalu terjadi peperangan. Kita lihat sejarah. Semenjak pertama kali manusia diciptakan, yakni Nabiullah Adam alaihissalam memiliki putra Qabil dan Habil. Entah apa permasalahannya, di dalamnya terdapat kecemburuan, terjadilah pertumpahan darah sesama saudara, terjadilah pembunuhan, hanya sebatas cemburu. Begitu pula dari zaman Nabi ke Nabi, berapa banyak di antara para kaum-kaum, di antaranya kaum Lut, kaum Nabiullah Nuh, di antaranya kaum-kaum Nabi yang lain, dihanguskan di muka bumi karena mereka serakah, rakus, tidak mau taat, dan mereka selalu mendepankan hawa nafsu dan mengikuti apa kata pribadinya. Selalu yang terjadi adalah pertumpahan darah. Yang terjadi peperangan, bukan hanya sebatas peperangan, kerusakan di muka bumi. Kalau kita perhatikan secara jauh, kehidupan alam dunia ini terjadi banyak peperangan. Yang pertama, peperangan ideologi. Yang kedua, peperangan ekonomi. Yang ketiga, peperangan kepemimpinan. Yang keempat, peperangan budaya. Terus umat manusia ini selalu dihantui peperangan. Kemungkinan besar peperangan ini dari pertama kali manusia diciptakan sampai akhir kehidupan umat manusia, akhir umur dunia, sampai hari kiamat. Yang pertama, peperangan ideologi. Manusia hidup di alam dunia ini pada hakikatnya sudah diberikan spion, kompas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an
kalamullah, hadis merupakan amal perbuatan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya umat manusia tidak mesti harus bertanya bagaimana apa yang harus ia kerjakan. Tidak usah berpikir bagaimana pedoman kehidupan. Pedoman kehidupan umat manusia semuanya sudah tercatat dalam Al-Quran. Tetapi umat manusia itu sendiri dengan sifat serakahnya, dengan sifat rakusnya, dengan sifat tamaknya, terkadang kesombongannya pribadi umat manusia tidak pernah berhenti dan selalu yang membuat adalah masalah, sehingga manusia selalu terjadi peperangan. Peperangan ideologi karena permasalahannya manusia menuhankan hawa nafsu. Pada waktu zaman Nabi para anbiya, waktu zaman para rasul, di antara para umat-umat Nabi dan Rasul sendiri pun mereka tidak pernah diam, selalu membuat masalah. Kenapa? Karena umatnya selalu mendepankan hidupnya dengan hawa nafsu. Perangan ideologi, faktor pemikiran sosialisme, liberalisme, begitu pula kejadian di masyarakat dengan berbagai macam pemikiran. Kalau kita perhatikan negara barat, Eropa, Amerika lebih mendepankan pemikiran liberalisme. Begitu pula kalau kita perhatikan Rusia, Cina lebih mendepankan sosialisme. Sebagian negara-negara Arab di dalam ideologi pemikirannya sebagian dengan pemikirannya, tetapi sebagian pula dengan menggunakan hukum syariat Islam. Terus berkecamuk pemikiran ideologi yang mereka berpihak kepada kebarat-baratan, liberalisme, memerangi sosialisme. Begitu pula yang berpihak kepada pemikiran sosialisme, mereka tidak setuju memerangi kepada pemikiran syariat Islam. Pemikiran syariat Islam terus begitu pula berupaya untuk memaslahatkan pemikiran dan memerangi pemikiran liberalisme, sosialisme. Dari pihak lain, mereka tidak berpihak kepada sosialisme, liberalisme, begitu pula tidak berpihak kepada pemikiran Islam. Berpihaknya apa kata pribadi, menggunakan hukum pribadi, semuanya apa kata pribadi. Dan ini tidak pernah akan berakhir sampai kapanpun. Kenapa terjadi? Ada blok Amerika, ada blok Barat, begitu pula ada blok Cina, dan ada pula yang blok kepada Rusia. Pada dasarnya, dasar yang utama adalah pemikiran, perang pemikiran ideologi. Peperangan yang kedua, peperangan kepemimpinan. Dari zaman dahulu kala, dari zaman kuno sebelum Masehi sampai abad modern ini, manusia selalu berkecamuk dengan peperangan. Dari skala politik nasional, pemilihan presiden, gubernur, ke bawahnya wali kota, lurah, RT, rame. Blok A, blok B, terbagi-bagi. Jangankan sampai kepada tingkat presiden, tingkat lurah pun, Masya Allah, terjadi perang dingin sekampung, perang dingin sekeluarga, perang dingin hanya masalah jabatan lurah. Itulah memang kodrat manusia, selalu memerangi, ingin berkuasa dan ingin menjadi pemimpin. Secara internasional sekarang ini kalau kita lihat
negara-negara superpower mulai unjuk kekuatan. Ada blok Amerika, ada blok Eropa, begitu pula blok Cina, blok Rusia. Indonesia kemana? Mungkin nanti kita bikin kekuatan sendiri. Lebih jauh lagi, terjadinya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Bahkan yang jauh lebih besar tragedi perang pertama dan perang kedua, bagaimana berkuasanya Napoleon Bonaparte sebagai singa daratan Eropa yang berkuasa, dan dia sebagai pemegang kuasa revolusioner Prancis. Begitu pula bagaimana kuatnya negara Amerika dari presiden pertama George Washington, John Adams, begitu pula John F. Kennedy, Abraham Lincoln, George Bush, yang terakhir ini Donald Trump, presiden yang ke-45. Bagaimana superpower dan kekuatannya? Begitu pula Indonesia, sang proklamator presiden tercinta kita, Presiden Soekarno, menyatukan Nusantara dengan berbagai macam suku, bahasa, daerah, lebih dari 18.000 pulau bersatu dengan kesatuan Indonesia. Kesemuanya bagaimana menjadikan dirinya sebagai pemimpin, begitu pula menjadikan kekuatan, dan dengan kekuatan ini kesemuanya memiliki kekuatan. Dengan kekuatan memiliki pertahanan dari berbagai macam negara, yang efeknya terjadilah peperangan kepemimpinan karena saling ingin menguasai. Asia ingin menguasai daratan yang lain, Eropa ingin menguasai daratan yang lain, Amerika ingin pula menguasai daratan yang lain, yang efeknya tidak pernah berhenti terjadi peperangan. Sampai kapan? Ya jelas kemungkinan besar sampai akhir zaman. Peperangan yang ketiga, peperangan ekonomi. Di dalam hidup ini tidak akan lepas dari peperangan ekonomi. Kenapa? Karena manusia memiliki kebutuhan. Manusia memiliki kebutuhan, butuh dalam perdagangan, perdagangan butuh penguasaan. Bagaimana Cina menguasai ekonomi, bagaimana Eropa berusaha menguasai ekonomi, bagaimana Amerika sama menguasai ekonomi. Yang terjadi perang ekonomi dan perang industri. Kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, bagaimana negara-negara yang kita anggap kaya, negara-negara yang kita anggap superpower menguasai ekonomi makin kuat, tetapi sebaliknya negara berkembang, negara yang lemah terus makin lemah karena faktor permasalahan ekonomi. Ada yang berupaya mempertahankan kekuatan negaranya dengan ekonomi, ada pula negara mereka yang terus melemah karena ekonomi. Permasalahan ekonomi, permasalahan dasar dalam keutuhan bangsa, keutuhan negara, begitu pula perkembangan bangsa dan negara. Permasalahan ekonomi ini terus berputar, bergulat setiap waktu terjadinya peperangan ekonomi. Peperangan yang keempat, peperangan hukum. Bagaimana peperangan hukum? Manusia hidup di alam dunia ini berbagai macam polemik. Karena kehidupan umat manusia di alam dunia ini berbagai macam polemik, ada manusia yang pengen hidup di alam dunia ini menggunakan hukum bebas. Pokoknya bebas, tidak ada hukum.
mau bagaimana dan bagaimana terserah apa kata dia. Tidak menggunakan hukum. Ada pula negara menggunakan hukum, bukan hukum kebebasan, tetapi menggunakan hukum pemikiran. Jadi yang dilandaskannya adalah bagaimana pemikiran, adanya kesepakatan secara pemikiran, itu adalah hukum. Ada pula sebagian negara menggunakan hukum ilahiyah. Bagaimana hukum ilahiyah? Hukum langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin hukum dari Tuhannya. Permasalahan hukum ini sampai kapanpun terus terjadi peperangan dan tidak akan berakhir. Sebagian orang pengen menggunakan hukum kebebasan, ditentang dengan hukum ilahiyah. Sebagian orang pengen menggunakan hukum ilahiyah ketuhanan. Hukum ilahiyah begitu pula ditentang dengan hukum pemikiran. Terus terjadinya gejolak, peperangan di antara satu sama lain, dan ini seyakin-yakinnya gejolak manusia, peperangan ini, permasalahan hukum tidak akan usai dan tidak akan selesai sampai hari kiamat. Peperangan yang kelima, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, peperangan budaya. Satu sisi ini merupakan budaya Arab, satu sisi pula ini adalah budaya Nusantara, satu sisi budaya Asia, di dalamnya Korea, Cina, ada juga budaya India, budaya Amerika, dan budaya Eropa. Tidak pernah diam, terkadang masuk budaya Barat ke negara kita, masyarakat ramai ikut gaya budaya Barat. Satu waktu datang budaya Asia, Korea, Cina, mungkin India, ikut gaya budaya India. Nah, terus gejolak permasalahan hal ini sehingga terjadilah perdebatan permasalahan kehidupan di dalam budaya. Umat Islam tetap menegakkan budaya dalam budaya syariat Islamnya, datang budaya lain, akhirnya terjadilah peperangan budaya. Berpikir menegakkan hukum, berpikir pula prinsip pada hukum. Ada pula berpikir pada masalah globalisasi, modernnya dalam kehidupan, sehingga mengikuti gaya dengan berbagai macam gaya. Terus terjadi peperangan, hanya permasalahan gaya. Kehidupan umat manusia di alam dunia ini kesemuanya tidak akan terhenti dari berbagai macam peperangan. Efek dari peperangan itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan oleh malaikat sebelum manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia yang hidup di muka bumi ini sebagai khalifah? Bukankah manusia itu membuat kerusakan di dalamnya? Wa yasfikud dima, terjadinya tumpah darah. Karena memang manusia itu sendiri makhluk yang selalu membuat kerusakan dan selalu terjadinya peperangan. Bukankah makhluk yang baik, yang nurut, yang tidak pernah protes, tidak ada kerakusan, begitu pula selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat yang selalu bertasbih, malaikat yang selalu bertahmid, malaikat yang selalu memuji kepada Allah, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Qala
inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, ini saya Rob lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Efek dari peperangan kehidupan umat manusia, baik secara kecil ataupun secara besar, secara nasional ataupun secara internasional, yang menjadi korban orang lain, yang menjadi korban masyarakat biasa, yang menjadi korban terkadang orang yang tidak berdosa. Ini adalah efek kerakusan seseorang. Secara nasional, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan negara kita, subhanallah, bangsa kita Nusantara, negara Indonesia, negara yang super kaya. Kenapa saya katakan negara kita Indonesia tercinta ini super kaya? Kalau kita perhatikan dan bandingkan dengan negara-negara yang lain, mungkin kita akan tercengang. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya negara Arab yang ada padang pasir, batu-batuan, laut. Padang pasir, batu, mungkin sampingnya laut. Ada minyak, tapi tidak bisa memiliki apa-apa. Begitu pula negara-negara barat, negara yang sangat kecil, tidak memiliki kekayaan alam dan tidak memiliki apa-apa. Begitu pula negara lain, penduduk yang padat, terkadang tidak bisa memiliki apa-apa. Tetapi negara kita, negara tercinta yang kita banggakan Indonesia ini, subhanallah, semua ada. Minyak ada, emas ada, daratan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, begitu pula lautan subur dengan ikannya. Semua serba ada. Tetapi anehnya, subhanallah, dari masa ke masa, 72 tahun lebih Indonesia merdeka, masyarakat bangsa kita masih dalam kelaparan. Apakah negara kita miskin? Oh tidak, negara kita negara kaya. Apakah pemimpin kita lemah? Tidak, pemimpin kita dari semenjak Soekarno sampai sekarang ini Jokowi hebat dan kuat. Tetapi kenapa bangsa kita, masyarakat kita ada dalam kelaparan? Terkadang janji hanya sebatas janji. Bahkan jauh lebih sedih lagi, wahai para pemimpin, masyarakat kita banyak yang kelaparan, banyak yang tidak makan, semua serba bayar, ekonomi lemah, cari kerja susah, kebutuhan sangat-sangat besar, yang ada naik, BPJS naik, listrik naik, semua naik, sekolah bayar, semua serba bayar. Makin lama masyarakat kita ini makin mati dalam penderitaan. Kenapa hal ini terjadi? Bukan berarti negaranya dalam keadaan miskin. Bukan berarti pemimpinnya, bukan dalam arti pemimpin dalam keadaan pemimpin yang lemah. Tetapi permasalahannya, kita selalu memiliki pemimpin yang ingkar janji, pemimpin yang tidak menepati janji, pemimpin yang rakus, dan pemimpin yang tidak ingat masa-masa dalam penderitaan masyarakat bangsanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah negara ini betul mempedulikan kepada bangsanya, kepada rakyatnya, tidak menghitung lama,
cukup 1 tahun, tidak usah sampai 5 tahun, atau mungkin 10 tahun, 2 periode, masyarakat hidup bisa makmur, masyarakat hidup dengan bahagia. Begitu pula masyarakat tidak ada yang bodoh. Oh, apa iya? Kalau tidak percaya, lihat negara-negara tetangga kita. Negara-negara tetangga kita dulu sebelum Bapak menjadi presiden, mereka negara-negara yang sangat jauh tertinggal dengan Indonesia. Jauh tertinggal dengan Indonesia dalam aspek ekonomi, semua bidang. Tapi sekarang ini, subhanallah, negara-negara tetangga kita jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dibandingkan negara kita. Permasalahannya bukan masalah ekonomi. Permasalahannya bukan permasalahan bangsa atau pula negaranya, tetapi permasalahannya ada pada kepemimpinan. Bahkan lebih jauh lagi kita ini berpikir, jangan-jangan baik secara nasional atau pula secara internasional, bangsa kita ini bodoh, sengaja dibuat bodoh. Bangsa kita ini miskin, sengaja dibuat miskin. Bangsa kita ini tertinggal, sengaja dibuat tertinggal. Padahal kesemuanya kita bisa maju, kita bisa hidup dengan bahagia, semua kebutuhan terpenuhi. Begitu pula bangsa kita bisa pintar, semua bisa dirubah dengan kepemimpinan. Selama pemimpin itu peduli kepada bangsa dan negaranya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena hidup ini adalah peperangan, sekali kita diam maka kita akan tertinggal. Kita diam maka kita akan terbunuh. Kita diam maka akan habislah riwayat hidup kita. Umat manusia hidup di muka bumi ini satu sama lain akan meninggalkan satu sama lain. Mereka merasa dirinya adalah pemimpin, maka umat manusia, kehidupan umat manusia di alam dunia ini sebagai pemimpin, yang pertama kita harus mengambil sikap maslahat. Kemaslahatan umat manusia bukan ada pada pribadi. Kemaslahatan umat manusia bukan apa kata emosi. Manusia kemaslahatan bukan apa kata kedudukan, pangkat, kemewahan yang ia sandang, tetapi sebaliknya kemaslahatan sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dan perintahkan kepada umat manusia untuk membuat maslahat, berbuat baik kehidupan umat manusia di alam semesta ini. Yang kedua, amalan kita, apa yang kita kerjakan sebagai pemimpin umat manusia di alam dunia ini, jadikanlah amal ibadah. Dalam arti secara luas, amal ibadah manfaat untuk orang lain, amal ibadah sangat-sangat manfaat untuk yang lain. Bukan berpikir untuk pribadi, kesenangan pribadi, segalanya pribadi. Berarti itu bukan khalifah, bukan pemimpin, dan itu merupakan adalah manusia yang penuh dengan kerakusan. Manusia sebagai khalifah yang hidup di alam dunia ini selalu berpikir manfaat untuk yang lain. Dan yang terakhir, manusia sebagai khalifah, kehidupan umat manusia ini adalah menanam. Tumbuh-tumbuhan, buahnya adalah ibadah. Karena umat manusia sedang mengumpulkan berbagai macam bentuk amal ibadah, yang mana ibadah ini akan dibawa dalam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yang terakhir, di hari akhirat. Umat manusia
yang sesudahnya hidup di alam dunia ini akan ada hidup yang terakhir alam akhirat, di dalamnya surga atau pula neraka. Yang awalnya manusia ditempatkan di alam surga karena kerakusannya umat manusia diturunkan ke alam dunia, dan insya Allah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai khalifah yang baik, yang sempurna, maslahat, manfaat untuk orang lain, tidak ada kerakusan, tidak ada pertumpahan darah, maka manusia ini akan dikembalikan lagi ke tempat semula, yakni di alam surga yang pertama manusia ciptakan dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perdamaian selalu terwujud dalam kehidupan umat manusia, berbangsa, negara, bahkan internasional. Begitu pula kita umat manusia sebagai pemimpin selalu ada dalam kemaslahatan, dan manusia selalu peduli kepada yang lain, dan itulah sebaik-baiknya pemimpin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.